Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi juga wabarakatuh. kebetulan malam ini ketemuannya Mas Sehona, beliau itu penghulu, Kepala kawah. kepala Kamu nggak tahu. yang bener ya. Antri Jeron. Langsung. Loh. PN lu tahu aku. PN, Gua PN. Oh, itu sudah menyaingi apa itu? Ujang. Oh, hujan nggak rasa karena ini ikan wel. Ya. Wah, gitu. Saya sama dengan Saat, tapi Saat sekarang jadi penghulu lagi, udah nggak kepala lagi. Kenapa Tapi itu? sebenarnya sama saja. Oh, begitu. Ya. Jadi Saya meskipun kepala tetap penghulu. kita penghulu juga. Kan kepala itu di kawah itu sebagai penghulu yang diberikan sampiran menjadi kepala kawah. Oh begitu. Tugas sampiran ya. Jadi malah sambirannya bukan tugas pokoknya. Bukan. Tugas pokoknya Ini sebenarnya teman. sampiran itu sarung itu. Iya. Teman saya semenjak kuliah Iya. sampai sekarang masih terkoneksi, tetap berkomunikasi, bahkan sering bertemu sejak 94 sampai sekarang hampir 20 hampir 20 tahun ya nak ya? Lebih. 30 tahun ya? Hampir dulu. Hampir 30 Hampir tahun. 38 tahun ya. Oh berapa? 30 lah. Enggak, 28. 28 ya. Ya, saya ralat jadi bukan 38 28. Hampir 8 tahun kita tetap Bersahabat bersamaan gitu. gitu. Kebetulan saya itu di KPN penyuluh KB ya kan? Dan dia juga pernah jadi, sekarang juga penghulu, pernah jadi penyuluh juga ya, Iya. penyuluh apa pernah begitu. Nah sekarang itu antara BKPN dengan Kemenak malah ada kerjasama ya, Iya. ada kerjasama untuk bagaimana apa pencegahan percepatan penurunan stunting. Iya, iya, iya. Stunting. Tapi sekarang pendekatan dari mereka kan dari hulunya ya, dari hulunya. Jadi memang apa? Karena pencegahan, jadi lebih awal lagi, bukan dimulai ketika anak itu lahir, tapi malah jauh sebelum 3 bulan sebelum sebelum pernikahan. pernikahan Iya. begitu. Itu sudah dipantau, sudah didampingi begitu kan melalui aplikasi yang namanya LCNIR, aplikasi elektronik siap nikah dan Siap hamil. siap hamil. Jadi sekarang semua calon pengantin Ya. ya, paling tidak 3 bulan sebelum hari H pernikahan sudah masuk ke aplikasi, Mendownload aplikasi mendownload LCNIR dan mengisi kuesioner untuk diketahui apakah dia ideal ataukah tidak ideal. Iya. Gitu. Iya, iya. Nah, ini mungkin bisa sharing nak, kamu itu kalau pengalaman di apa KUA. di KUA di Mantri Jeron ya, katakanlah di kota lah umumnya dan khususnya di Mantri Jeron itu pengalamannya gimana sejauh ini untuk tahun 2022 ini untuk apa ini untuk pelaksanaan tadi kerjasama MOU antara KUA, antara Kemenak dengan BKPN Iya, iya. dalam percepatan penurunan stunting itu bagaimana nak? Itu kan Karena saya sering lihat kamu tuh sering posting ketika habis menikahkan pasti disampaikan bahwa ini calon pengantin sudah lulus LCNIR. Itu gimana? Sampai selalu seperti itu. itu kan Ini bermula dari apa? Dulu kan ada MOU. Iya betul antara Kemenak. Di Bantul di Iya. iya, Prosesnya kan dibantu oleh Oh. Pak Gus Yakut ya, Gusman ya. Iya, Gusman sama Pak Hasto. Iya betul. Kemudian di juga hari waktu itu putranya Gus Dur itu Pak Iya. Alisa. Alisa. Iya, iya. Hmm. Nah, ya kami juga pernah diundang di Kanwil itu Iya. menghadirkan diri ke KBN. Kemudian kita diminta untuk apa ya? Bersemangat dalam menganjurkan pada calon pengantin Agar agar melaksanakan LCNIR itu download ini dan mengisi aplikasi LCNIR di Aplikasi. Play Store. Play Store ya, iya. Nah, Dan itu saya kira juga sangat besar manfaatnya. Betul. Iya. Selain untuk menjaga tidak stunting anaknya, Hmm. mencegah kehamilan dini sebenarnya. Betul. Nah, Iya. Iya. Karena itu kemudian di kota ini kan memang saya kira tidak hanya di kota Yogyakarta, di 5 kabupaten dan kota di Yogyakarta ini sudah aktif dalam Iya, kan ini kan sosialisasi. program nasional toh. Nasional, Iya. iya. Gitu. Jadi kalau di kota itu hampir semuanya pengantin itu sudah melakukan itu. Dan sudah Iya. tahu ya, Sudah karena tahu, sudah iya. disampaikan fasilitasi. Iya. Kan begini nak, di tingkat desa pun ada namanya TPK, tim pendamping Keluarga. keluarga. Itu yang kemudian Kota juga ada. iya sama itu kan yang kemudian mengkampanyekan fasilitasi, menyampaikan kepada mungkin kader-kader di bawahnya ya, di tingkat dusun, padukuhan sampai RT untuk memastikan ya bahwa setiap pengantin yang
akan menikah itu calon pengantin ya, ya. akan melangsungkan pernikahan di KUA. Ya. Sebelumnya sudah mendownload aplikasi Elsimil di dan, Play Store ya. dan mengisinya begitu Iya, kan. Dan mengisinya kan harusnya kan begini nak. Ini kan kalau mengisi kan harusnya data dulu harusnya data ya, data lilanya, ya, Iya, lingkar lengan atas, data tinggi badan, berat badan, HB, ya atau lingkar pinggang segala macam. Itu kan harus dari puskesmas, iya, atau mungkin dari bidan paling enggak ya, bidan swasta misalnya. Petugas terkait lagi. Iya, berarti kan begini kerjanya. Berarti kalau di kota itu sebelum berarti sudah puskesmas ya atau gimana? Oh, iya. Mestinya Sejak ya. pendaftaran itu. Iya. Nah, itu yang mungkin sebelum pendaftaran sejak mencari apa? Data persyaratan ya. itu persyaratan. Puskesmas dulu ya. Iya. Ya ke RT RW dulu, ke kelurahan, terus diarahkan ke puskesmas gitu. baru ke KUA. Nah, ini mungkin yang alur ini yang sekarang berubah ya. Iya. Dulu kan mungkin tidak ada keharusan puskesmas, Iya. atau mungkin yang mungkin KUA dulu baru ke puskesmas. Tapi sekarang dengan adanya program bersama MOU antara Kemenak dan antara Kementerian Agama dan BKPN, ya. alurnya dari kelurahan sudah rampung baru langsung ke puskesmas, baru kemudian ke KUA untuk untuk dipersiapkan syarat-syaratnya begitu kan kepada petugas di KUA begitu, baru melakukan pernikahan untuk memastikan bahwa bahwa dia itu diketahui. Ini dialah panggilan. Iya. Walaupun banyak juga walaupun andekan enggak ideal pun juga tetap boleh menikah, tidak ada larangan. Tapi kan ada tadi itu tim pendamping keluarga itu akan mendampingi ya, dipastikan nanti kehamilannya yang direncanakan, pemeriksaannya juga harus rutin. Itu nanti tim pendamping keluarga yang harus aktif mendampingi. Iya. Dan sekarang kan lebih banyak gini, kita pendampingannya kan cuma lewat aplikasi. Jadi enak sebenarnya sekarang, tidak harus ketemu langsung, harus boleh tanya, chatting di situ juga ada di aplikasi itu bisa. Jadi di aplikasi Elsimil itu si calon pengantin bisa tanya ke pendampingnya, kepada bidannya, kepada pendampingnya bisa tanya begitu kan, ada masalah apa, itu bisa tanya. Nah, nanti kan akan diulas oleh bidannya, akan diberikan solusi begitu oleh kadernya begitu. Kan lebihnya banyak, ada kader PKK, kader KB dan bidan juga. Iya, betul. Itu bidan juga ikut terlibat begitu. Andil di situ. Iya, ini untuk bersama-sama lah, karena kalau generasi kita stunting kan juga itu menjadi ancaman juga. Masalah nanti. Dan stunting tidak hanya faktor tubuh juga sebenarnya. Iya, bukan masalah kesehatan roh tapi juga kecerdasan. Iya kan, terus nanti juga hubungannya dengan penyakit. Jadi orang yang stunting nanti kedepannya nangguzibillah gampang sakit gitu kan. Sudah pendek, gemuk, gampang sakit begitu. Pertama nanti kita umur sudah 40 ke sana akan gampang seperti itu. Ya, kita menginginkan ke depan generasi kita itu yang berkualitas itu. Iya. Karena targetnya Pak Jokowi 2024 kita jangan sampai lebih dari 14%. Angka stunting. Iya, betul. Kalau bisa malah nasional. Iya. Kalau bisa malah di Jogja ya jangan, kalau bisa 0% malah kalau bisa gitu kan. Ya itu kita tugas bersama-sama lah. Kita kan ingin semuanya sukses. Ya. Nah, ini program dari Khilafah NKRI itu harus didukung. Kok Khilafah? Khilafah NKRI. Oh gitu ya, Khilafah. Budek kan bonyok Ya jangan. Saya bukan apa-apa juga. Kayak agak ganjel telinga Khilafah NKRI. Kamu tuh. Saya bukan Khilafatul Muslimin. Kamu itu sensi banget sama kata-kata khilafah. Masa ini khilafah NKRI? Ini kan khilafah juga ya. Ini NKRI khilafah yang bertumbuh pada demokrasi begitu. Sensitivitas saya tuh melebihi kamu. Iya, makanya jangan sampai 3 periode, cukup berarti Pak Jokowi. Oh, jangan gitu, enggak usah bilang kayak itu. Itu yang lain aja. Cukup 3 periode ganti yang lain begitu loh. Ini pendukung 3 periode ngawur banget. Enggak, saya bukan mau, tapi saya menghindari kata-kata itu. Enggak boleh sama Pak Yakut. Iya, Pak. Iya. Ya, tapi saya ini nak, saya agak tersentak dengan tadi ide kamu. Harusnya Elsimil ini harusnya sudah harus sudah disampaikan, tadi menjadi wawasan bersama, bukan semata di tingkat
kelurahan, tapi nih soal di tingkat RT pun sudah Iya, tahu. RT RW ya. RT RW sudah tahu. Artinya begini, ketika si calon pengantin saat ini mendaftar minta rekomendasi surat pengantar dari RT RW Iya. atau Pak Dukwan, itu Pak Dukwan sudah mengatakan kamu sudah download atau belum. Nah, itu ya. Begitu tuh bagus sekali tuh. Karena selama ini nak, di beberapa wilayah itu kadang-kadang di tingkat desa pun belum, di tingkat kelurahan pun belum itu loh, belum ada apa informasi, belum Wacana belum gitu. ada wacana diskursus tentang LC Mil ini, Iya. gitu. Jadi kadang-kadang lurahnya kadang mungkin ada yang belum Paham. belum ngeh, belum paham perangkat-perangkatnya. Ya apalagi pengelolanya aja belum, apalagi Pak Dukuhnya begitu kan. Penghulu sudah hafal. Iya, kalau bahkan penghulu sudah ya. hatam kalau penghulu. Makanya ini kemudian menjadi tugas daripada ya kita semua lah. Para tim TPK tadi itu harusnya apa ya, bisa menggetok tular ke tularkan atau breakdown informasinya ke tingkat yang lebih bawah lah. Karena memang, iya, karena memang ini kelemahannya gini, nah di tingkat kelurahan kan hanya 3 rata-rata pedesa, hanya 3 bidan 1, kader kami 1, kader PKK 1, kan memang terbatas ya anggarannya, memang tapi anggarannya terbatas ya untuk kader tadi itu. Jadi ya memang ini menjadi tugas kita semuanya, makanya kita harus sering berkoordinasi atau Betul. Kalau di tingkat kota ini kan relatif lebih lebih terjangkau. Karena itu ya skupnya memang. Iya. Ya kalau di gunung gitu loh. Nah, kita bisa menjalankan begini kepada petugas yang di kota itu. Gimana? Tidak hanya sekedar informasi, tapi bahkan mungkin mereka bisa diundang acara-acara yang kayak gitu di balai kota gitu loh. Karena memang RT RW mobilisasinya kalau di kota lebih mudah, lebih kalau di simpel. tingkat kabupaten yang lain ya mungkin kayak ada grup WA apa ya masing-masing petugas itu. Akhirnya breakdown dari di atas ke Seperti itu. Iya, Memang keuntungannya kalau di kota seperti itu. Iya. Dibanding mungkin 4 kabupaten yang lain ya. Iya. Apalagi kalau di daerah gunung itu kan ininya medannya kan harus jelas seperti itu. Termasuk juga di Kulon Progo. Iya, apalagi itu. Sana Ya. Iya. Kalau tadi kau bilang bisa lewat medsos, sekarang di sana aja yang namanya sinyal juga masih Sulit ini. setengah-setengah. Kalau enggak yang dekat-dekat dengan tower susah juga begitu. Tapi ini tetap tetap ini menjadi PR bersama. Kita masih ada waktu sampai kira-kira 1,5 tahun lagi lah. Kan targetnya tahun 2024. Semoga ini bisa capai lah. Ini target bersama, targetnya Pak Jokowi, Pak Hasto, Pak Gusman begitu kan. Iya. Agar tahun 2024 jangan sampai 14 Stunting. jangan lebih dari 14% ya, Iya, maksimal 14% begitu. Syukur malah di bawah itu begitu kan. Hanya saya akui untuk di tingkat Gunung Kidul tuh, kalau di tingkat DIY ya, itu Gunung Kidul paling banyak kasusnya. Stunting. Iya, paling banyak harus saya akui. Gitu. Tapi juga saya bersyukurnya kalau di Gunung Kidul kadernya militan. Oh gitu. Betul. Mereka masih integritasnya sangat, harus saya akui, sangat bisa dibanggakan begitu kan. Makanya gini di tingkat DIY serapan anggarannya untuk program ini LC Mil stunting ini penurunan stunting ya ini, itu paling banyak Gunung Kidul. Berarti apa ya? Berarti tingkat kesuksesannya, tingkat keberhasilannya untuk program ini ya di atas 4 kabupaten kota yang lain gitu. Jadi kalau di kabupaten kota yang lain itu serapan anggarannya masih sedikit, belum maksimal. Berarti kan ya mungkin ada kendala mungkin di tingkat kadernya mungkin juga belum maksimal dalam memberikan dalam sosialisasi atau mungkin dalam capaian-capaian untuk tadi download aplikasi, kuesionernya, ulasannya begitu kan. Juga nanti terkait kan dengan itu akan juga berkonsekuensi pada anggarannya toh. Hanya ketika capaiannya bagus, otomatis kan ya dana untuk serapannya juga besar begitu kan. Iya, betul. Karena kan nanti kan kader akan diberi operasional kalau SPC-nya sukses itu kan, SPC pendampingannya. Tapi kalau pendampingannya belum rampung, belum ada SPC-nya, berarti kan itu nggak cair juga atau dana operasionalnya. Kan itu ada dana operasional untuk setiap bulannya, ada kan pendampingan kepada ibu hamil sama ibu nikah. Nah Gunung Kidul itu
apa pendampingannya bagus. Itu bukan karena dari kamu, enggak Nah, bukan. ya bukan, itu bersama-sama begitu. Itu ya. Karena Ya. pendampingannya bagus, SPD-nya cepet, hanya cepet. Terserap juga anggarannya begitu. Masalah kalau misalnya pendampingannya tidak bagus, masalahnya apa dananya habis loh. Itu repot. Nah, kan jadi memang Gunung Kidul itu diapresiasi sama BKP. Nah, ya serapannya paling banyak. Serapan itu kan nanti terkait dengan pengekspresian tuh. Iya, betul. Karena pengekspresian misalnya kan ada dana pulsa gitu untuk mereka per bulannya, ada juga dana pendampingan visum ya, visum pendampingan kepada Bumil sama Ibu Nipas sama pengantin baru itu kan didampingi. Nah, kan ada SPC-nya. Itu diserahkan kepada kabupaten. Nah, kalau SPC-nya kamu berarti ya dana pendampingannya cair begitu kan. Kalau TPK ada dananya juga ya? Ada. Oh, berarti ini aja saya usul. Apa? Tugas kau ada dananya. Ya enggak. Tapi TPK kan dananya kan enggak seberapa nah. Lah, iya. Hanya apa? Satu Guyon. iya. Aja. Satu ibu hamil ya itu 10.000 Per apa? Per hari itu? orang Per bulan? per bulan satu sasaran 10.000 dibagi tiga kader berapa ya? 3.000. 3.500 kurang. Kurang. Kamu kira dana itu banyak yang enggak. Ya saya maklum karena teorinya kan gini. Nah. Prinsipnya kan ini, pemerintah itu hanya bisa untuk setiap program pembangunan. Pemerintah hanya bisa mendanai maksimal 20%. Jadi memang selebihnya memang harus apa? Dari Pribadi, ya. masyarakat harus terlibat begitu. Pemerintah hanya bisa membiayai untuk program-program apa di masyarakat maksimal 20%. Ya karena Pemerintah toh? pemerintah secara umum dimanapun sama. Iya, iya. Jadi selebihnya memang ya harus swadaya, masyarakat harus aktif begitu. Atau yang bersangkutan juga bisa. Iya, jangan terlalu menggantungkan kepada anggaran dari pemerintah. Iya, Gitu. Karena anggaran pemerintah itu sangat terbatas. Iya. Gitu ya. Saya sebenarnya gini apa ya saya juga sangat senang dengan apa program LC Mil ini sebenarnya. Di antaranya kan bisa memantau tidak terjadi kehamilan dini itu maksudnya. Maksudnya gimana tuh seperti itu? Ini loh, maksudnya Apa kaitannya di mana? 3 bulan sebelumnya sudah daftar itu berarti, wah ini orang kalau hanya 3 bulan sebelumnya itu mau daftar kan malu banyak nggak ada hamil toh. Iya, malu itu. Makanya mikir juga ya. Mikir juga itu. Jangan hamil lah. Oh, iya. Malu Nah, saya. Iya, itu saya Kan, kira. betul. Karena kan itu kan ada kalau di Puskesmas kan ada PPTS-nya nah. Iya, Itu iya. jadi bukan cuma HB-nya ya, hemoglobinnya tentang apa itu apakah dia anemia atau enggak itu kan. Iya, iya. Bukan cuma tensinya, bukan cuma berat badan, bukan cuma tinggi badan, bukan cuma lingkar pinggang, bukan cuma Lengan, iya. lengan itu lilai, bukan cuma itu. Tapi juga tes hamil kan enggak? Iya, Nah, kalau tes hamil kan iya. malu Mikir dia, ya, mikir hamil itu. ya. Wah, betul juga ya. Terus juga begini, ya. Itu mencegah seks pranikah. Ah, betul. Nah, ini namanya kan di PKM juga ada program seperti itu. Selain itu juga ini ya yang saya maksudkan, kalau nanti kesadaran sudah terbangun semuanya, ya artinya masyarakat itu sudah tahu, sudah paham, sudah sadar kalau ada LC-Mil, dia ingin punya anak yang tidak stunting dan sebagainya. Kalau sudah menjadi kesadaran bersama, maka pada saatnya nanti betul-betul KUA itu menjadi pintu terakhir. Nanti kita sudah ke KUA sudah bawa sertifikat LC-Mil gitu. Jadi enggak memang benar-benar siap nikah, Iya. mental lahir batin betul kan, dan memang dia pernikahannya sehat gitu. Sehat, ya. Dalam Jadi- tapi itu tidak hamil duluan Oh, gitu kan. betul. Jadi kalau tidak perlu mengopera-opera lagi, ya belum. Tapi selama ini yang saya laksanakan di Mantri Jeron, rata-rata ya sejak beberapa bulan terakhir ini memang sudah aktif, sudah lengkap itu. Iya. Berkas-berkas yang bawa itu sudah ada Iya. sertifikat Simbol juga ya kan di print ya. Iya, baik Dan kebanyakan ideal, kebanyakan ideal. Banyak ideal, meskipun juga ada salah satu yang Iya, Iya. ya itu maklum. Karena kan istisna. iya, karena begini kan juga kalau dia sampai ngerokok juga sama loh. Nggak ideal itu kalau lakinya ngerokok. Itu nggak ideal. Gak idealnya. Nah itu mikir juga. Jangan ngerokok dulu. Nanti ngerokoknya buat ini aja, bakar koran yang ada tulisannya. Iya. Penting itu. Itu ini ya, ini sebuah apa ya? Ini sebuah kesimpulan yang bagus juga. Ternyata dampaknya juga dampak sampingannya banyak ya, efek koktailnya gitu kan. Artinya tadi bukan semata-mata kemudian berdampak pada nanti penurunan angka stunting, tapi juga bisa berdampak pada penurunan angka seks pranikah gitu iya. kan. Karena tadi ada mungkin apa ya perasaan moral gitu ya.
dia malu nanti kalau diketahui ternyata sudah hamil duluan. Mungkin dia mikir juga, hamilnya nanti aja lah setelah menikah itu kan. Iya, iya. Jangan-jangan setelah dapat email kayak hamil. Iya, iya. Tapi nah, Saya kira mungkin itu juga menjadi kesadaran Kemenak kenapa Iya. begitu bersemangat di dalam. iya betul. Iya. Karena itu mungkin terbukti menurunkan angka Iya, tadi itu iya. pernikahan seks pranikah tadi ini kan juga mendukung sekali program apa ya Kemenak ya, program bersama begitu kan, bahwa ini juga sesuatu yang juga tidak hanya jangan ya memang juga terlarang ya, Iya. tapi karena kita kan juga untuk mencegahnya kan juga butuh tahapan-tahapan ya, tidak langsung kita ngomong tok tapi tidak ada regulasi sama aja. Sama saja. Kan seperti itu. Ini kan juga bagian dari regulasi dan nanti nek iso ya kedepannya menjadi normal bersama. Pokoknya nek urung nikah ya jangan hamil, jangan berhubungan seks dulu kan. Betul, begitu. iya. Ya. Karena kita dulu ya, saya juga bukan asal ngomong. Dulu itu ya mungkin sekarang bisa jadi angkanya berapa saya nggak tahu. Menurun atau naik? Kalau tahunnya saya nggak tahu. Yang jelas ada kesimpulan ada data ya dari kepala KUA bahwa orang-orang pasangan muda yang nikah yang mendaftarkan KUA ya dia kan juga membawa hasil rapid test dari Puskesmas. Itu rata-rata itu di atas 75% itu sudah Pernah melakukan. ya sudah pernah, kalau sudah hamil duluan begitu seperti itu. Nah sekarang semoga dengan adanya program ini bisa menjadi filter ya, Iya. atau mungkin menjadi sistem yang nanti akan Meminimalisir. ya, memperkecil angka tadi itu, Iya. seks pranikah tadi itu, Seks pranikah dan hamil sebelum nikah. sebelum nikah begitu Iya. kan. Ya. Walaupun mungkin awalnya awalnya dari rasa moral tadi itu aku merasa malu juga. Jadi ada beban sosial nek diketahui kok setelah Hamil, PPT sudah iya. hamil mungkin ada beban. Iya, iya, betul. Tapi memang ya idealnya memang karena ini kan anjurannya dari BKPN dan juga dari awal kan 3 bulan sebelum pernikahan itu sudah masuk di aplikasi Iya. tadi itu. Betul, ya, iya. Nah itu ya. Ini program yang sangat bagus ya, sinergi antara Kementerian Agama dengan BKPN, antara Gusmen dengan Pak Hasto ya, untuk Iya. bersama-sama mensukseskan program Bapak pemerintah Pak Jokowi agar tahun 2024 maksimal 14% ya, syukur di bawah itu, di bawah 10 kalau bisa, karena di negara-negara maju di negara-negara maju, secara umum ya, di negara-negara maju bahkan negara-negara berkembang itu rata-rata tidak lebih dari 20% rata-rata ya. Nah masalahnya kita di tahun 2020 kita 24%. Oh gitu ya? Iya, itu kan sangat memalukan. 2000? 2020 angka kita ya, atau mungkin 2019 juga angka stunting di Indonesia itu sekitar 24%. Itu kan aib lah. Itu kan menjadi ancaman juga bagi masa depan bangsa kita, negara kita kan. Sementara di negara lain di seluruh dunia rata-rata ya itu tidak lebih dari 20%. Maksimal 20%. Itu berarti kan ini kan ya menjadi PR ya. Menjadi ironi begitu kan. Jadi ya Dan makanya terus depannya. digenjot agar jangan sampai lebih dari, jadi dalam 2 tahun ini kan ditarget 2-3 tahun ini harus turun setidaknya 10%, dari 24 menjadi maksimal 14. Tapi kalau sampai di atas 20 ya pasti dari PBB akan muring-muring ibaratnya, pasti akan terus menekan negara kita. Iya, Kan. Syukur-syukur di bawah 14% ya. Kan ini kan kita kan negara terbesar jumlah penduduknya, yang ke-4 atau ke-5 ya, setelah Cina, India, Rusia udah malah. Rusia mana Cina, ya? India, Pakistan, Indonesia. Amerika, Indonesia. Ini mungkin ke-5. Sekarang kita ke-4 ya. Ke-4, ke-5-nya Pakistan. Tapi mungkin tahun 2040 ya. 2060 selama program dari BKPN, program KP itu berjalan, kita akan di posisi ke-5 yang naik malah dari
Pakistan begitu menjadi posisi keempat negara terbesar penduduknya karena kita ya senang negara anak begitu. Yang paling banyak Cina sudah 1,5 M penduduknya. Sini. Mungkin di Cina Di- ya banyak orang pakai sarung. Tapi mungkin ada analisis tahun 2050 mungkin apa nanti penduduknya tinggal separuhnya karena sana itu sudah ada rasasi seks di sana itu. Apa? Rasasi seks jadi orang nggak mau nikah, nggak mau hubungan seks, Di mana Cina ya? iya nggak punya anak gitu. Anak-anak pun rata-rata satu gitu kan. Nanti malah banyak lansianya gitu. Angka produk apa usia produk malah nanti lama-lama hilang karena nggak punya anak. Ya kan gila kan sekarang Cina menekankan jam kerja sangat tinggi sekali. Jadi malah nggak mau nikah, lebih enak seks bebas begitu kan. Ada fun ya, saya untuk senang-senang nggak ingin punya anak begitu. Nah, ya akhirnya karena kan banyak lansia begitu. Tapi ancaman juga itu. Iya ancaman lah, mereka nggak punya, nanti punya SDM gimana? Begitu kan. Katanya salah satu teori kiamat tuh kepunahan manusia. Itu. Wah, ternyata sudah lebih dari 30 menit nak. Iya. Mungkin sementara itu dulu kita. Oke. Belum nanti kita sambung lagi. Suatu saat ya. Kita ketemu lagi. Sekarang saya mau pulang. Hati-hati ya. Iya. Gerimis enggak hujan ini ya. Terima kasih Ya. teman-teman semuanya, teman-teman penyuluh KB, teman-teman penghulu kepala KUA dan dimanapun Yang menikmati video ini. video ini. Berencana itu keren nak ini. Jangan, kamu jangan lupa, kamu janji sama saya Iya, berdelapan ya. besok tak berikan. Hijau. Siap. Yang tak carikan di Ponjong itu kan yang jelas ini di Ponjong banyak tak carikan. Nanti pas ketemu lagi saya kasih kamu. Oke. Gitu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.